Tradisi suku Inka. Tradisi ini dinamakan tradisi Kopa-Koka. Tradisi ini adalah tradisi ritual para penduduk suku Inka untuk menyembah sang dewa matahari. Biasanya, yang dikorbankan sebagai alat untuk menyembah sang dewa atau tumbal adalah anak-anak yang berusia sekitar 15 tahun. Sebelum dikorbankan, biasanya anak-anak ini diberi makanan mewah, seperti daging, jagung, dan lain-lain. Makanan ini adalah makanan pengganti berjenis karbohidrat seperti kentang yang biasanya dimakan oleh anak ini. Ritual itu berjalan dari 3-4 bulan sebelum diadakannya upacara. Setelah 3-4 bulan, tumbal yang sudah disiapkan dibawa ke atas gunung yang paling tinggi. Dan saat itu anaknya sudah diberi makanan yang sudah bercampur dengan racun. Setelah diteliti, ternyata anak-anak ini meninggal bukan hanya karena racun saja, melainkan karena suatu tragedi penyiksaan secara perlahan akibat halusinasi. Jadi, mereka bukan hanya diberi racun saja, melainkan juga disiksa. Ini dilakukan karena masyarakat Inka percaya ritual ini bisa membawa anak-anak mereka dan mereka sendiri untuk lebih dekat dengan sang dewa matahari. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa orang tua mereka rela anaknya jadi tumbal? Jawabannya adalah, orang tua mereka justru dengan senang hati merelakan anaknya menjadi tumbal. Karena bagi mereka, jika anaknya dikorbankan dalam upacara seperti itu, mereka merasa bahwa mereka menjadi orang terpilih, karena bisa berkorban dan menjadi lebih dekat dengan sang dewa matahari. Trepanasi bangsa Inka. Bangsa Inka tidak hanya memiliki prajurit yang tangguh dan insinyur yang cerdik saja, tetapi mereka juga memiliki ahli bedah yang handal. 500 tahun yang lalu, tanpa adanya pisau bedah baja dan antibiotik, dokter-dokter bedah bangsa Inka melakukan jenis operasi yang disebut trepanasi, yaitu melubangi tengkorak pasien. Trepanasi telah dipraktekkan di seluruh dunia, tetapi Peru tampaknya menjadi semacam suatu pusat. Alasan dibalik trepanasi telah banyak diperdebatkan selama beberapa dekade. Ada yang berpendapat dengan trepanasi, peredaran darah ke otak jadi lebih lancar dan pikiran seseorang menjadi lebih terang. Bahkan ada juga yang mengatakan orang yang ditrepanasi bisa melihat alam lain. Namun, apa yang ditemukan dari populasi Cusco, kota terbesar Inka, trepanasi sangat umum dilakukan dan sangat erat kaitannya dengan trauma kranial. Jadi tampaknya bangsa Inka menggunakan trepanasi untuk mengobati tekanan intrakarnial dengan melubangi tengkorak sehingga melepaskan tekanan dan meniadakan komplikasi serius yang disebabkan oleh pembekakan otak. Ini benar-benar contoh paling awal dari operasi tengkorak. Trepanasi yang dilakukan bangsa Inka yang dilakukan tanpa anestesis atau tanpa antibiotik, sangat mungkin pasien-pasien yang menjalani trepanasi berada dalam keadaan sadar selama prosedur ini. Sebagai catatan di masa modern, seperti saat ini pun trepanasi bukan metode treatment yang disukai sama dokter bedah otak. Soalnya resikonya sangat tinggi, bisa stroke, infeksi, epilepsi, dan lain-lainnya. Akibatnya bisa sangat parah. Belum diketahui alat apa yang digunakan oleh bangsa Inka untuk melakukan praktek ini. Pisau tumi, pisau Inka yang diketahui hanya bisa digunakan untuk memotong kulit kepala, tetapi tidak dapat dipakai untuk memotong tulang tengkorak. Lubang yang telah dibuat dengan memotong tulang tidak akan pernah menutup kembali kecuali tertutup kulit, karena tulang yang telah terpotong tidak akan tumbuh kembali. Jadi, meskipun trepanasi telah sembuh selama beberapa tahun, jika tidak pernah melihat tulang menutup lubang itu, gimana rasanya punya tempurung tapi bolong gitu? Para ilmuwan yang mempelajari tengkorak di Cusco mengatakan tingkat keberhasilan trepanasi bangsa Inka ini mencapai hampir 90% atau 90% dari trepanation Inka menunjukkan penyembuhan yang signifikan. Contoh yang paling ekstrim dari trepanasi yang pernah ditemukan para arkeolog adalah dari sebuah situs yang disebut Kuota Kali.
di mana ditemukan tengkorak yang memiliki 7 lubang. Diketahui ketujuh lubang itu dibuat tidak pada saat yang bersamaan. Jadi setelah trepanasi pertama sembuh, beberapa waktu kemudian tengkorak tersebut melakukan trepanasi kedua, dan begitu seterusnya hingga lubang ke-6. Ke-6 lubang itu membaik dan menyembuh. Namun trepanasi yang ke-7 adalah trepanasi yang menyebabkan pemilik tengkorak itu meninggal. Tengkorak dengan trepanasi 4, 5, 6 memang sedikit aneh, karena trepanasi digunakan untuk mengobati trauma tengkorak dan mungkin membantu untuk meringankan kejang karena trauma. Mungkin praktisi trepanasi bangsa Inka juga mencoba menggunakannya untuk mengobati kejang dan non-traumatik. Praktis trepanasi dalam melakukan trepanasi harus menghindari otak-otak tengkorak. Ini membuktikan bahwa praktisi trepanasi bangsa Inka memiliki pemahaman tentang autonomi tengkorak dan memiliki pemahaman tentang pengendalian pendarahan yang cukup maju. Mungkin ini menunjukkan semacam semangat inovatif dari Inka. Mereka menurunkan pengetahuan pengobatan ini melalui generasi ke generasi. Akhir masa kejayaan suku Inka. Menurut sejarah, kehancuran peradaban Inka diawali dengan terjadinya gempa bumi. Kemudian wilayah kerajaan ini dihempas ombak besar dan menyebarnya hama penyakit yang memakan banyak korban jiwa. Pada akhirnya kerajaan ini benar-benar runtuh dan musnah setelah kedatangan tentara Spanyol pada tahun 1533 yang bermaksud untuk menguasai wilayah mereka. Raja Inka yang terakhir adalah Atahualpa tewas dalam peperangan tersebut. Pada tahun 1531, Spanyol dengan Jenderal Francisco Pizarro berhasil menyerang Inka dan menculik Atahualpa. Pizarro menawarkan perjanjian dengan Atahualpa untuk menggunakan dia sebagai penguasa boneka. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Atahualpa sehingga ia dieksekusi mati pada tahun 1533. Ada juga yang menyebutkan awal hancurnya Inka pada dasarnya dimulai dengan kematian mendadak Huayna Capac pada tahun 1528.
Sejarawan menyimpulkan bahwa kematian kaisar sebagian besar disebabkan karena penyakit cacar. Kematian mendadak berganti dengan serangkaian perebutan kekuasaan antara putranya yang paling kuat, yaitu Pangeran Tupakusihualpa alias Waskar, dan putranya yang bernama Atahualpa. Akhirnya terjadi perang saudara antara Huascar dan Atahualpa selama 5 tahun. Peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh Atahualpa. Tapi kemakmurannya tidak berlangsung selama lebih dari 2 minggu sampai akhirnya masuk bangsa Spanyol dan terjadilah peperangan. Lalu Atahualpa dihukum mati atas tuduhan kejahatan terhadap negara Spanyol pada 29 Agustus 1533. Setelah kematian Atahualpa, jalan untuk Spanyol menjadi jelas. Pizarro menunjuk Manco II yang berusia 17 tahun sebagai Raja Inca.